Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firman Putra Hamdani. Kembali lagi di channel biasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statis dan routing dinamis. Pertama, routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet network. Routing statik adalah routing yang dilakukan pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi yang dituju secara manual. Kalau dinamis secara otomatis. Kelebihan routing statik meringankan kinerja prosesor. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik lebih kebal dari yang hack jaringan. Kelemahan routing statik, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari router, terus hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Kemudian administrasi cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian kelebihan routing dinamis cocok untuk area berskala besar, hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Langsung router secara otomatis berbagi informasi. Terus kelemahannya, beban CPU router lebih berat karena selalu memperbarui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Kemudian kita ke studi kasus routing statik. Sebuah topologi dengan dua buah gedung menggunakan dua buah router Cisco untuk menghubungkan kedua gedung tersebut. Langkah-langkah konfigurasi antara lain sebagai berikut. A. Pemberian IP address pada masing-masing laptop. B. Konfigurasi pada router Anda. Yang pertama, tampil awal CLI pada router. Yang kedua, pilih no saja agar tidak mengkonfigurasi secara wizard. Yang ketiga, pemberian hostname pada router. Yang keempat, pemberian IP address pada router. Yang kelima, mengaktifkan interface pada router. Yang keenam, masukkan masukkan IP router statiknya. Kemudian yang C, perintahnya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Router enable, lalu router conf T, lalu router config hostname gedung A, lalu interface FA 0/1, lalu IP-nya seperti ini. Ya, seperti itu studi kasusnya ya. Sampai di sini saja. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.